Ya, halo semuanya. Nah, di video ini kita mau belajar tentang tipe bentukan. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai tipe data dasar. Oke, jadi tipe bentukan ini ada dua ya. Yang pertama yaitu tipe dasar dan yang kedua adalah tipe terstruktur. Apa aja kedua ini? Yuk, kita lanjut. Ya, kalau untuk tipe dasar itu yaitu sebenarnya membuat tipe data baru dari tipe yang sudah ada. Jadi misalnya nih kita ingin membuat sebuah tipe data baru dengan namanya tuh bilangan real gitu. Nah, berupa bilangan desimal. Maka kita bisa membuatnya dari tipe data real. Nah, untuk contohnya, ini contoh pendeklarasiannya yaitu pertama kita tuliskan type terus namanya yang kita inginkan. Ya, dalam hal ini kita ingin memberi namanya bilangan real. Terus kemudian jangan lupa kita definisikan tipe datanya yaitu real. Nah, kemudian setelah itu nanti kita bisa langsung nih membuat sebuah variabel. Di sini contohnya saya kasih variabel A dan variabel B. Itu yang tipe datanya yaitu bilangan real. Jadi sebenarnya ini kayak ingin membuat tipe data baru dengan nama yang lain. Ya, nah untuk contoh selanjutnya ini misalkan saya ingin membuat tipe data baru dengan namanya nama seperti ini ya. Nah, itu terus tipe datasnya yaitu string. Ya udah tinggal tulis saja type nama yaitu tipe datanya string. Terus kemudian kita bisa langsung mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel-variabel yaitu di sini saya kasih variabel A, B itu dengan tipe datanya nama. Nah, kalau yang kedua nih, tipe terstruktur. Tipe terstruktur adalah tipe yang berisi lebih dari satu tipe data untuk menyimpan nilai berupa rekaman atau record. Nah, ini bisa kita ibaratin sebagai sebuah lemari yang berisi rak-rak. Kemudian setiap rak tersebut kita beri tanda hanya menyimpan barang yang sejenis. Jadi misalkan di sini teman-teman bisa lihat gambarnya misalkan di rak bagian pertama ini hanya menyimpan pakaian. Terus yang kedua ini hanya menyimpan celana-celana. Ketiga apa misalkan aksesoris seperti itu. Cara penggunanya gimana? Nah, ini contohnya nih, misal contoh pendeklarasiannya, yaitu di sini misalkan saya ingin membuat tipe terstruktur yaitu titik ya. Titik kan kalau di graf itu punya koordinat X dan Y ya. Lah oleh karena itu, saya di sini kita definisikan type titik. Nah, terus isinya yaitu berupa X dan Y yang bertipe data real. Nah, ini X dan Y real. Kan biasanya kan kalau misalnya kita lagi belajar tentang graf itu ada titik kan, titik di XY yaitu dengan koordinat misalkan 2,5 dan Y-nya 4. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kita bisa mendeklarasikan uh, jenis tersebut dengan nama titik atau apapun terserah misalkan teman-teman bisa pingin kasih namanya koordinat gitu ya boleh aja tapi biasanya umumnya sih kita kasih nama titik gitu. Nah, cara memanggilnya bagaimana? Itu sebenarnya cara memanggilnya gampang sih. Jadi, kalaulah ingin menggunakan yang X, berarti tinggal kita tuliskan saja P titik X. Nah, kalau yang mau memakai yang Y, jadi tinggal P titik Y. Titiknya kelihatan. Nah, ini kayak gitu. Jadi, dengan cara kayak gini kita udah bisa langsung memanggil X dan Y-nya. Nah, gimana apa yang terjadi kalau misalkan itu hanya P saja? Kalau P saja berarti kita memanggil semuanya nih satu tipe data seperti itu. Nah, dengan kalau misalkan P aja itu jadi hanya bisa diinisialisasi dengan tipe data yang sejenis saja.
yaitu misalkan PP ya, misalnya gitulah namanya. Nah, kecuali kalau yang misalkan kita mengacunya udah P titik X atau P titik Y, kita bisa menginisialisasikan atau memberikan nilai dengan misalkan 2,5. Terus kalau untuk X-nya misalkan kita bisa kasih nilai 3 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tipe terstruktur contoh yang kedua. Jadi di sini kalau tadi bahas titik, kalau ini bahas tipe nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa kan biasanya ada NIM, nama, dan nilai ya. Nah, di sini NIM itu tipe datanya string, nama string, dan nilai itu char. Karena ini bukan nilai angka, tapi nilai huruf yaitu berupa A, B, atau C, dan seterusnya. Terus di sini kita membuat variabel namanya M dengan tipe datanya nilai mahasiswa. Terus cara ini kalau misalkan mau kasih konstantanya, kita bisa kasih ini untuk NIM, terus nama, dan nilainya. Terus cara mengacunya gimana? Ya, cara mengacunya misalkan kita ingin mendapatkan NIM-nya, berarti tinggal panggil aja m.nim. Kalau nama, m.nama, dan untuk nilai berarti m.nilai. Kalau cara ingin mengisinya, ya sama aja tinggal gini, terus kita inisialisasi dengan NIM-nya, terus kalau nama berarti dengan namanya apa, kalau nilai berarti ya udah kita isi dengan nilai misalkan B atau apa kayak gitu. Oke, sekian tentang penjelasan tipe terstruktur. Terima kasih, selamat belajar semuanya.